Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Raharja. Saya berusia 20 tahun dan berdomisili di Bogor. Saat ini saya akan memasuki semester 7 dalam program sarjana jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia. Sebagai seorang mahasiswa, tentu fokus utama saya adalah akademis. Berkat kerja keras dan doa, saya berhasil mempertahankan IPK saya tetap di atas 3,6 sejak semester 1 hingga saat ini. Terus saya juga mengembangkan soft skill dan hard skill melalui kegiatan akademis lainnya seperti menjadi asisten dosen, mengikuti perlombaan, dan bergabung pada organisasi dan kepanitiaan. Pada semester ini, saya diamanahkan oleh tim dosen untuk menjadi koordinator ASDOS pada mata kuliah Sistem Informasi Perusahaan dan Akuntansi. Setelah sebelumnya, saya juga menjadi koordinator ASDOS pada mata kuliah Manajemen Bisnis di semester sebelumnya. Pada aktivitas non-akademis, saya cukup aktif untuk bergabung pada organisasi dan kepanitiaan pada tahun pertama dan kedua saya. Namun untuk saat ini, saya lebih berfokus mengikuti perlombaan dan diamanahkan pula menjadi bendahara pada organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas. Di beberapa lomba yang pernah saya ikuti sebelumnya, 2 diantaranya pernah saya menangkan. Yang pertama ada juara 3 pada Hackathon Business Sales Competition dan juara 3 pada pengabdian case. Kelebihan saya adalah orang yang tepat waktu karena saya tahu betul seberapa penting waktu bagi setiap orang. Saya juga dapat bekerja dengan baik secara tim maupun individual karena saya dapat berinisiatif untuk membangun tim tanpa harus berpegangan pada perintah. Namun saya juga memiliki kekurangan, yaitu saya tidak mampu bekerja multitasking, dan dengan demikian saya selalu melis tugas-tugas yang akan saya kerjakan secara berurutan dengan durasi waktu tertentu sehingga saya bisa mengerjakan semua tugas saya tepat waktu sebelum tenggat waktunya masing-masing. Namun di satu waktu yang sama saya juga tidak beranggapan bahwa ini merupakan sepenuhnya kekurangan saya karena saya bisa lebih fokus mengerjakan setiap tugas dan memaksimalkan kinerja saya pada satu tugas satu waktu tertentu. Salah satu motivasi utama saya mengapa saya ingin bergabung pada program internship dari Direktorat Digital Business Telkom adalah saya ingin merasakan bagaimana bekerja secara langsung di dunia kerja, terutama pada bidang business development dari produk digital. Telkom melalui Direktorat Digital Bisnisnya merupakan perusahaan yang sangat besar dan matang, sehingga saya yakin dengan bergabung pada program internship ini akan membawa banyak sekali improvement pada diri saya. Selain itu, saya juga yakin melalui program magang disediakan oleh DDB Telkom dapat membantu saya untuk mencoba mengaplikasikan ilmu yang sudah saya dapatkan pada perkuliahan menjadi praktik nyata di dunia kerja. Kegemaran saya dalam mendalami masalah-masalah dari produk digital membawa saya semakin termotivasi untuk mengikuti program internship ini. Dan belajar langsung dari praktisi membuat saya lebih yakin bahwa saya akan mendapatkan insight baru mengenai pemecahan masalah dan juga visibilitas solusi untuk diterapkan pada dunia nyata. Saya berkomitmen untuk bisa menyelesaikan program magang ini sebaik mungkin, dan jika nantinya saya menemukan masalah, saya akan banyak belajar dari praktisi yang ada dan teman-teman yang lain, sehingga nantinya bisa menjadi insight baru di kemudian hari bagi saya. Tidak hanya itu, dengan bekerja sama dengan berbagai orang yang memiliki latar belakang yang cukup beragam dibandingkan saya, membuat saya bisa lebih beradaptasi dengan dunia sosial dan lebih menghargai setiap orang. Kesibukan saya akhir-akhir ini adalah perkuliahan, asisten dosen, dan juga organisasi. Memang terdengar tidak begitu padat, namun nyatanya hal ini cukup menantang bagi saya. Terutama mayoritas mata kuliah yang saya ambil semester ini berfokus pada e-bisnis hingga mengharuskan saya untuk lebih bisa beradaptasi dengan tim yang berbeda-beda. Menjadi koordinator ASDOS juga cukup menantang bagi saya karena mengharuskan saya untuk bisa mengatur tim sehingga bisa berjalan dengan baik, lalu mengatur segala hal teknis berkaitan dengan perkuliahan yang melibatkan ASDOS dan juga pemahaman materi yang mendalam karena harus membantu mahasiswa untuk sesi konsultasi. Selain itu, saya juga menjadi bendahara pada Fuki Fasukom UI. Dari sini saya banyak belajar mengenai bagaimana cara memanage uang dari organisasi sehingga setiap program kerja memiliki pendanaan yang lain. Salah satu proyek yang menarik bagi saya adalah proyek riset mengenai penerapan ICT pada pedesaan. Proyek ini merupakan proyek akhir dari mata kuliah ICT for Development yang saya ambil di semester 6 ini. Bisa dibilang proyek ini menjadi turning point saya dalam memandang penerapan ICT pada kehidupan juga bisnis. Pada proyek ini tidak ada peran khusus yang dimainkan. Kami dalam tim bekerja sama mulai dari brainstorming masalah, pencarian bukti pendukung, hingga pencarian ide solusi. Proyek ini berhasil diselesaikan dalam kurun waktu 2 pekan dan secara garis besar melalui 4 tahapan. Proyek ICT for B ini cukup berbeda dibandingkan proyek pengembangan bisnis yang biasa saya lakukan. Biasanya saya selalu berfokus pada profit sebagai tolak ukur apakah proyek ini bisa berhasil atau tidak. Namun kali ini berbeda karena fokus utama dari pengembangan bisnis ini adalah bagaimana ICT bisa diterima dan membantu masyarakat sekitar. Di sini saya juga banyak belajar bahwa saya yang memiliki latar belakang IT biasanya selalu memandang solusi dari setiap masalah adalah melalui aplikasi, namun nyatanya di masyarakat tidak selalu hal tersebut bisa diterima. Karena bagaimana bisa masyarakat bisa menggunakan aplikasi saat mereka saja tidak terbiasa dengan internet.
Di sini saya semakin paham bahwa peran saya sebagai researcher sangat penting untuk menentukan target market sebelum terpikirkan oleh saya mengenai solusi ide yang bisa diterapkan pada masyarakat. Proyek ini ditargetkan untuk diterapkan pada masyarakat Desa Bojongkulur di Kabupaten Bogor. Tahapan dimulai dari kami yang menentukan masalah mana yang ingin diselesaikan berdasarkan SDG pada PBB. Selain itu kami juga melakukan riset terhadap data primer dan sekunder dari internet dan juga bicara kepada kepala dusun daerah setempat. Dan di sini kami mendapatkan insight utama bahwa masyarakat di Desa Bojongkulur sebenarnya sudah sangat terbiasa dengan internet, namun tidak mendapatkan pengelolaan sampah yang sesuai dengan standar dan berorientasi pada lingkungan. Dari sini kami mengajukan solusi berupa Ecofil, merupakan aplikasi pengelolaan sampah yang bertujuan untuk membentuk habit baru pada masyarakat sehingga bisa melakukan pengelolaan sampah yang berorientasi pada lingkungan. Terdapat berbagai tools yang saya gunakan, terutama pengembangan bisnis IT. Pertama adalah dari Google Workspace secara keseluruhan dengan rating 8/10. Selain itu, saya juga cukup menguasai Figma sebagai tools untuk melakukan desain atas prototype. Saya juga terbiasa menggunakan Trello sebagai manajemen tugas pada proyek kelompok dengan rate 8/10. Selain itu, saya juga terbiasa untuk menganalisis data menggunakan Python dan Google Colab dengan rate 8/10 untuk masing-masingnya. Dan untuk analisis dan visualisasi data serta pembuatan dashboard, saya biasa menggunakan Tableau dengan rate 6,5/10. Sekian video resume dari saya. Sebagai kalimat penutup, saya akan mengutip quotes dari Umar bin Khattab. Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang menjadi takdirku tidak akan pernah melewatkanku. Besar harapan saya bahwa pengalaman dan ilmu yang saya miliki bisa ikut berkontribusi pada Telkom. Terima kasih banyak atas kesempatan saya untuk bisa mengikuti interview kali ini. Sampai bertemu lagi.